Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya pemirsa dengan Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai konsep yang baru saja populer di Indonesia dengan apa yang disebut dengan konsep social entrepreneurship. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali UMKM di Indonesia yang masih merasa kalau antara profitabilitas dengan dampak sosial itu berada pada dimensi yang berbeda. Nah, apakah demikian? Hari ini kita datangkan tamu spesial, seorang mentor bisnis dari PPM School of Management yang juga founder dari komunitas Terminal Hujan. Kita sambut dengan meriah Ibu Anggun Pesona Intan. Selamat datang Bu Anggun. Halo Pak Wahyu, terima kasih sudah mengundang. Ya, Bu Anggun ini dari komunitas Terminal Hujan ini kayaknya harus kita lobby. Karena Jakarta ini beberapa hari ini hujan terus. Iya Pak ya, kebetulan Terminal Hujan di Bogor, jadi agak-agak mirip sama nama kotanya. Kalau hujan nggak ada kiriman hujan, nggak ada Pak. Ya? Oke, Bu Anggun, kita tadi sudah membahas bersama bahwa masih banyak belief ya, kepercayaan di para pelaku bisnis terutama, bahwa kalau kita melihat profitabilitas itu berbeda dengan konsep dampak sosial. Yang artinya kalau misalkan suatu perusahaan itu ingin berkontribusi secara sosial, ini akibatnya mengakibatkan peningkatan biaya yang nanti akhirnya menarik profitabilitas itu lebih kecil gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu Anggun perspektif kita melihat antara dua hal, antara profitabilitas dan dampak sosial ini? Oke, kalau gitu kita mungkin bicara konsep dari praktik perusahaan besar dulu ya Pak ya, karena ini akan berbeda ketika kita bicara SI untuk lebih pendek ya dari social entrepreneurship, SI di sebagai apa ya, kita sebagai social venture atau aktivitas-aktivitas sosial di sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya sekarang kalau kita lihat di perusahaan kan kita selalu mendengar kata CSR. Nah, CSR itu kini mulai dipandang sudah tidak relevan lagi dengan apa yang dibutuhkan. Karena kan prinsip dasar bisnis itu triple bottom line ya, triple P itu, profit, people, planet. Nah, kalau CSR itu kesannya untuk beberapa praktisi di bidang ESG itu kita merusak dulu, baru setelah itu kita membayar dosa kita dengan berbuat CSR. Nah, sekarang konsep yang lebih terbaru, yang baru-baru ini juga saya ketahui adalah bentuknya social innovation, di mana bisnis dengan melakukan kegiatan sosial atau enggak berdampak untuk lingkungan itu sebenarnya bisa sambil dijalankan. Contohnya, mungkin contoh yang yang saya baca di Amerika itu ada kan fenomena namanya food desert ya Pak ya. Jadi orang-orang desert. Jadi gurun makanan. Betul, dan itu parah gitu karena di sana kita lihat grocery store, kalau di kita kan warung-warung tradisional biasa. Itu hanya ada di kompleks atau lingkungan yang memang kebanyakan orang-orangnya berada atau yang white kebanyakan. Nah, jadi teman-teman yang tinggal di area yang mungkin kebanyakan black community, Latino, itu mereka susah mendapatkan itu. Akibatnya yang mereka makan sehari-hari biasanya adalah nasi fried chicken. Nggak bergizi ya? Nggak bergizi, jadinya obesitas. Nah, waktu itu Tesco, swalayan yang terkenal ya di UK kalau tidak salah, dia melihat fenomena itu. Akhirnya dia buka toko grocery store, makanan-makanan sehat, salad di tempat tersebut. Akhirnya dia menyelesaikan masalah food desert dan dia dapat profit. Nah, itu bisa dilakukan sekaligus gitu. Jadi itu yang konsep terbaru namanya social innovation. Jadi sambil berbisnis kita menyelesaikan permasalahan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita memiliki cara baru di dalam melakukan bisnis, kita bisa menyelaraskan ya. Betul. Jadi bukan berada pada dua dimensi yang berbeda, tapi ini penyelarasan. Nah, inilah yang disebut dengan konsep tadi social entrepreneurship. Betul. Gitu. Secara definitif gimana ya Bu ya? Nama social entrepreneurship itu kita dikatakan sebagai entrepreneur yang sifatnya sosial itu kalau gimana? Jadi sebenarnya kita lihat sosialnya aja ya Pak ya. Kesannya kan jadinya langsung oh ya non-profit ini pastinya gitu ya. Sebenarnya social entrepreneurship ini range-nya luas sekali. Jadi kita bicara dari yang modelnya non-profit sampai yang modelnya for profit gitu. Dan ekosistem social enterprise itu ada di seluruhan spektrum tersebut.
Jadi ini didefinisikan sebagai sebuah inisiatif apapun yang memberikan dampak, di mana ketika kita melakukannya harus berdasarkan misi dan dilakukan dengan pendekatan entrepreneurial. Nah, jadi sebenarnya sesederhana itu. Nggak melulu mereka tuh memang harus tidak punya profit, atau nggak melulu mereka harus berprofit. Tapi konsep ini bisa dipraktikkan di semua spektrum, mau NGO ataupun yang for profit sekalian gitu. Jadi mereka punya model yang mungkin kita lebih familiar nyebutnya bisnis model. Mereka harus punya bisnis model dan mereka harus sustain dengan metode pendanaan apapun gitu. Tapi memang kebanyakan dan yang kita pahami bersama-sama, 100% kita mengharapkan dari donasi atau dari grant itu sudah dinilai kurang sustain. Jadi biasanya sekarang banyak teman-teman NGO yang sudah mulai mau transform. Jadi mereka udah mulai punya bisnis model di mana mereka sebenarnya punya produk yang bisa ditawarkan ke market untuk bisa self-sustain. Nah, ini kan kalau dilihat dari konsepnya ini ada basisnya, ada filosofis, ada basisnya teknis ya, Bu Anggun ya. Nah, kadang-kadang nih ya, kalau misalkan kita bicara pada umumnya UMKM di Indonesia, itu masih pada masih berpikir bahwa salesnya besok aja susah gitu, apalagi kita harus mikirin orang, mikirin sosial gitu ya. Nanti dulu deh, kalau saya udah gede, saya sudah berdaya gitu ya, saya sudah mampu, baru kemudian kemampuan itu sebagian saya sisihkan untuk dampak sosial gitu ya. Nah, pragmatisme seperti ini kalau kemudian kita lihat dari perspektif yang tadi seperti apa, Bu? Apakah ada contoh yang misalkan konkret di lapangan yang untuk UMKM ini juga melakukan itu dan kemudian sukses itu? Oke. Nah, kalau di level UMKM pokoknya yang kita pegang Pak adalah misi mereka. Ketika mereka satu memiliki memang misi menyelesaikan salah satu masalah sosial, misalnya saya punya teman yang dia punya bisnis di mana dia jual kerudung sebenarnya. Tapi dia mau yang membuat kerudungnya adalah teman-teman yang tinggal di Sitanala di mana pernah mereka mendapatkan penyakit kusta. Ya kan? Nah, kusta itu kan mereka udah mulai diblok ya dari society. Suka bisa diisolir ya, karena banyak pandangan masyarakat mengatakan itu menular. Betul, menular dan lain sebagainya. Jadi mereka terisolir. Ada yang bilang kutukan gitu ya. Jadi kesian. Dia sesederhana jual kerudung tapi yang membordir ibu-ibu itu. Gitu. Jadi sebenarnya dia punya uang juga gitu. Dia punya profit tapi dia menyelesaikan juga salah satu masalahnya. Jadi satu lagi selain misi, yang kedua adalah biasanya mereka challenge the status quo gitu. Karena kalau kita misalnya berdasarkan misi aja, ya semua rumah sakit, semua kampus juga social enterprise dong. Ya kalau kita masih running business as usual tapi tidak challenge the status quo, belum bisa dikatakan social enterprise gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya contohnya udah mulai banyak ya Pak, baik yang levelnya UMKM maupun levelnya UMKM yang memang sudah tersertifikasi gitu ya. Contohnya yang besar itu ada Javara. Javara itu ini ya, apa namanya? Spices, terus grains, beras ya Pak ya. Nah, Javara itu punya 500 produk, di mana dia mainly produknya itu untuk diekspor ke 34 negara. Nah, jadi dia punya 500 produk diekspor 34 negara, tapi dia nggak punya pabrik. Karena dia berbisnis sama petani lokal. Gitu. Karena petani lokal mereka mungkin mereka menemukan padi-padian gitu ya, padi-padian yang sebelumnya terlupakan gitu ya. Nah, terus mereka kolaborasi sama Javara dibantu untuk membuka akses marketnya dan mereka bisnis dengan petani itu, sehingga petani itu punya punya supply yang tetap gitu ya, punya demand yang tetap dari Javara. Mereka juga melakukan pemberdayaan ke petani. Dan Javara pada akhirnya punya misi untuk mereka, bagus banget tagline-nya, Sustaining Forgotten Biodiversity Indonesia, Food Biodiversity. Jadi dia bisa menggali lagi ternyata Indonesia itu punya ratusan variasi beras. Itu dia buka lagi, dia jalan-jalan ke remote area mereka, Bu Helianti, untuk menemukan itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya jadi bisa dijalankan secara bersamaan. Meskipun modelnya SI itu banyak ya Pak. Kalaupun misalnya dan mungkin yang perlu saya note, kayaknya tidak perlu semua orang itu punya social enterprise sendiri atau memiliki inisiatif sendiri gitu ya. Dengan ketika kita berdampak dari bisnis for profit kita, sebenarnya itu udah
upaya gotong royong sih untuk mencapai SDGs gitu. Karena kan ini kita lihat sebagai collective action ya, daripada jangan sampai kita terjebak ke heropreneurship. Nah, gitu sih kurang lebih Pak. Jadi kalau saya coba untuk pahami tadi ya, secara kalau kita petakan itu berarti sebenarnya yang paling penting adalah ada perubahan paradigma dulu ya bisnisnya ya. Betul. Karena tadi sampaikan Bu Anggun misalkan, kalau saya sebagai pengusaha sebenarnya paling gampang adalah kalau semuanya itu under our control kan. Betul. Ya, dengan adanya social entrepreneurship artinya kita menyerahkan sebagian kontrol itu kepada khalayak. Betul. Yang kalau mengatakan sebenarnya mikir satu orang mungkin kadang-kadang lebih enak daripada ngatur sekian banyak orang gitu. Karena kita harus memenuhi keinginan masing-masing gitu. Nanti ada pada komplain, terus kemudian kita lebih ruwet lah memikirkan itu. Nah, perubahan paradigma ini memang harus dipikirkan ya Bu Anggun ya. Perubahan paradigma ini mungkin salah satunya ya, sama ini sih Pak, karena modelnya itu banyak social enterprise itu. Jadi kita nggak harus stick to modelnya Javara gitu, dimana kita mengikut sertakan beneficiary sebagai stakeholders gitu ya. Sebenarnya nggak mesti. Kadang ada juga yang model social enterprise yang kita jualan ke market-market yang tidak pernah tersentuh oleh dunia bisnis. Misalnya Copernic di Bali, Copernic itu dia menjual lampu solar untuk daerah-daerah remote area yang nggak masuk PLN ke situ. Itu juga social enterprise. Lampu solar itu seperti apa? Lampu solar maksudnya tenaga surya gitu ya, untuk bisa solar panel. Solar panel. Oh iya. Lampu. Atau kompor gas kecil gitu. Soalnya ada juga inovasi yang lampu itu pakai botol bekas ada juga. Yang dikasih air terus dimasukkan di dalam. Jadi bisa nyala. Ya nggak nyala seperti lampu kita ya, tapi minimal ada terang-terang sedikit lah gitu. Iya itu. Jadi itu juga sebenarnya salah satu bentuk social enterprise Pak. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu model yang sebenarnya kita bisa utak-atik gitu. Tergantung dari siapa market kita, beneficiaries, problem yang mau diselesaikan, sama revenue model. Oke, satu pertanyaan juga Bu Anggun. Kalau dilihat dari kesiapan ya, sebenarnya seberapa siap teman-teman di Indonesia ini untuk bisa mengadop konsep social entrepreneurship itu? Sebenarnya karena dia spektrumnya sangat luas, Indonesia tuh sebenarnya kalau menurut saya ya Pak adalah lab yang sesuai. Karena market kita banyak ya, 260 juta jiwa, problemnya juga banyak gitu, sehingga sebenarnya opportunity itu selalu tersedia gitu. Dan sekarang di Indonesia social enterprise itu sudah ada ekosistemnya sebenarnya. Jadi ekosistemnya itu terdiri dari ada impact investornya, ada enablernya, ada social entrepreneurship enterprise itu sendiri, ada media, ada pemerintah. Meskipun untuk di bagian pemerintah kita masih harus dorong terus ya Pak ya, gitu. Karena kalau di Malaysia atau di Amerika mereka sudah punya legalitas untuk social enterprise itu seperti apa. Nah kalau di kita memang legalitasnya masih disamakan sama commercial business, jadi PT, CV, koperasi gitu. Sehingga itu kan akan berpengaruh ke perpajakan ya gitu. Jadi harapannya sih gitu untuk para social enterprise mungkin kebijakan perpajakannya juga bisa jadi lebih meringankan karena mereka udah misi gitu ya, dan juga mungkin kebijakan untuk donor gitu ya, filantropis di for profit bisnis yang besar-besar juga mungkin harus dikaji kembali supaya bisa thriving si ekosistem itu. Jadi kalau dibilang siap, kita sudah mengarah ke sana terus, ekosistemnya udah terbentuk, dan sekarang makin banyak yang namanya impact investor gitu. Jadi kita juga bahkan bisa berpartisipasi sebagai impact investor. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsepnya, bagaimana dia dijalankan, benefit yang bisa didapatkan, sebenarnya kita bisa mengatakan sebenarnya konsep social entrepreneurship ini sangat kritikal sebenarnya ya, justru untuk kita kembangkan di Indonesia ya. Betul, dan saya lupa. Muhammadiyah itu juga konsepnya social enterprise. Muhammadiyah koperasi itu udah pasti social enterprise. Maksudnya seperti apa nih? Karena sebenarnya misi mereka itu kan lebih ke arah halayak ramai ya. Nah, untuk mendapatkan misi tersebut, menyebarkan dakwah dan lain-lain, mereka harus sustain. Sehingga Muhammadiyah punya rumah sakit, punya universitas untuk membiayai misinya. Koperasi juga seperti itu. Cuma mungkin kalau untuk koperasi di Indonesia agak berbeda ya Pak, konsep sama tahapannya ketimbang di Eropa atau di Amerika. Menarik sekali Bu Anggun di pembahasan segmen 1 ini. Kita akan nanti lanjutkan lagi pembahasan yang menarik ini pada waktu kita akan masuk ke segmen 2. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz,
Streaming www.voinews.id. Mengenai konsep Bu ya, apa itu social entrepreneurship, bagaimana dia dijalankan dan kesiapan teman-teman di Indonesia untuk menjalankan konsep tersebut. Nah, saya ingin masuk lebih dalam lagi Bu. Kalau seandainya ya kemudian saya itu pengen sudah punya usaha atau baru mau bikin usaha gitu ya. Terus kemudian saya pengen mengadopt nih, wah ini kayaknya bagus juga ya kalau kita berusaha sambil berkontribusi gitu ya kepada lingkungan. Nah, seperti apa Bu tahap-tahapnya yang perlu kita jalankan? Oke, jadi yang pertama yang menurut saya salah satunya adalah paling krusial itu adalah kita memahami problem terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita bicara commercial entrepreneurship, yang kita lihat adalah problem itu justru opportunity ya. Nah, tapi ketika kita bicara social entrepreneurship, kita harus benar-benar paham problem apa yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga kadang untuk para social entrepreneurs, mereka memahami masalahnya itu sangat lama sekali gitu ya. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Benar-benar mereka harus paham problem apa yang mau di-solve. Karena kan basisnya adalah penyelesaian problem dengan menggunakan media entrepreneurship itu sendiri. Nah, terkait dengan problems ini tekniknya seperti apa Bu supaya kita bisa menyelami ya di dalam problems itu? Yang paling sederhana tentunya kan melakukan desk research ya Pak. Yang kedua itu memang harus ngobrol sama banyak orang gitu ya. Contohnya adalah misalnya kita pengen menyelesaikan adanya masalah drop out gitu ya di sebuah kampung gitu ya. Nah, kita tahu di kota ini drop out-nya tinggi sekali gitu. Nah, kita nggak bisa kayak cuma lihat dari website gitu ya, atau nggak dari Instagram, sosial media, tapi memang benar harus terjun ke situ gitu. Nah, salah satu cara yang efektif itu ada brand namanya Sukacita. Sukacita itu baju, ada di Ashta District, dia adalah SI dan mereka sudah certified B Corp. B Corp itu berarti it means mereka sudah meet the highest standard of environmental impact gitu. Nah, foundernya Sukacita, ketika dia mau bikin Sukacita, itu dia belusukan ke kampung-kampung. Sampai benar-benar dia tahu, oh ternyata problemnya kebanyakan di sini baju-baju kita itu merusak lingkungan karena fast fashion. Yang kedua, yang bikin baju kita, yang kerja-kerja di konveksi, mereka nggak dibayar dengan layak. Gitu. Bahkan ibu-ibu yang di kampung-kampung yang mereka membatik atau menenun, kehidupan mereka itu sulit gitu. Sementara kita membayar baju gitu ya, beli baju terus-terusan yang modelnya fast fashion. Akhirnya dicoba setelah dia iteration produk terus-menerus keluar, yang dia jual adalah produk di mana baju gitu ya, baju batik di sebuah perkampungan di Jawa, di mana yang membuat atau mendesain itu ibu-ibunya langsung menggunakan natural dye. Targetnya adalah menengah ke atas karena satu potong baju itu mungkin bisa 2 juta, 3 juta. Tapi kita tahu exactly siapa ibu yang bikin ini. Dan mereka hidup dengan wajar, mereka dapat gaji yang layak gitu. Terus jadi memang sebelumnya harus mau sih Pak untuk terjun, spending waktu gitu ya. Mungkin agak lama untuk benar-benar memahami roots yang mau diselesaikan. Dan juga mungkin melihat dari kacamata siapa yang akan kita bantu itu. Betul. Ya dari istilahnya itu apa ya, pengrajinnya atau misalkan komunitas yang akan kita bantu itu kita melihat dari perspektif mereka gitu ya, betul. supaya kita bisa tahu bahwa kebutuhan utamanya itu gitu ya. Dan juga mungkin juga yang paling penting adalah kemauan kita untuk tadi melibatkan mereka juga di dalam itu harus Pak. Kadang-kadang itu kalau kita punya ide itu pokoknya wah ini ide ini brilian tapi datangnya dari saya gitu ya. Iya betul. Jangan-jangan kita nggak bisa bicara dari sisi mereka gitu. Betul, itu juga yang menurut saya kegagalan saya. Jadi yang harus apa ya? Kalau biasa kan kita gampang banget ya ceritain success story gitu ya, pakai foto cakep-cakep gitu. Cuma saya juga senang membicarakan kegagalan saya supaya orang lain jangan kayak gitu. Nah itu juga merupakan salah satu kegagalan saya waktu berkontribusi membuat Kampung Labirin di teman-teman. Jadi itu juga. Jadi saya ceritanya pikir gimana? Awalnya gimana Bu? Iya, jadi setelah si Terminal Hujan ini kan sudah jadi yayasan, terus mereka sudah 7 tahun jadi beroperasi. Ini teman-teman ini mungkin belum paham ya. Terminal Hujan itu satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan ya. Iya, kami lebih ke arah ingin memotong si angka drop out
siswa di sekitar kampung di bantaran Kali Ciliwung gitu. Nah, setelah sekian banyak dia kemudian sudah dianggap cukup sukses lah gitu ya. Pengen menambah nih. Iya, sepertinya kayaknya kita kok kalau mengajar ke anak kecil aja kurang ya, karena dampaknya mereka ketemu sekali seminggu gitu ya, sehingga kayaknya memang harus diberdayakan adalah satu kampungnya gitu. Akhirnya kolaborasi dengan beberapa teman gitu ya dan CSR kami membangun sebuah kampung wisata di situ gitu ya. Nah, sepanjang pembangunan kampung wisata, meskipun kampung wisata jadi, tapi tetap ada beberapa hal yang menurut saya salah satu kegagalan saya adalah ketika saya melihat sesuatu ini ideal dan kayaknya bagus banget nih kalau dilakukan, tapi menurut warga tidak gitu. Jadinya sulit sekali untuk dapat titik temunya dan pada akhirnya mereka nggak dengan senang hati melakukannya gitu. Dan ini menurut saya adalah mindset yang perlu dibuang jauh-jauh kalau kita mau membangun sebuah social enterprise gitu. Jadi kita nggak bisa tanamin ide ke warga, kita harus datang dengan tangan kosong gitu ya, cari tahu apa yang mereka mau. Mungkin bukan tangan kosong ya. Pikiran kosong. Kalau tangan kosong nanti kita susah nggak ya? bisa bawa apa-apa. Iya, seenggaknya bawa martabak lah ya Pak, untuk ketemu Pak RT, Pak RW, gitu ya. supaya bisa ketemuan. Iya. Jadi pikirannya kosong, hatinya terbuka, tangannya isi gitu ya. Tangannya isi. Iya. Terus. Nah, ini yang menarik juga, saya pernah diundang ke Timika Pak ngajar social enterprise. Nah, salah satu karyawan di situ tanya gitu ya, susah banget. Kami sampai sudah mengundang konsultan CSR dari mana-mana gitu ya. Kami buatkan perkebunan kopi dan lain sebagainya, tapi nggak works di sini. Terus saya pikir kalau nggak salah teman-teman di Papua sana memang dia bukan masyarakat bertani. Mereka kan berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau disuruh bertani berkebun, tentu saja susah gitu ya. Yang ternyata ini kemarin dikonfirmasi sama Bu Helianti, founder di Jafara. Jadi Bu Helianti datang ke sana, dia cuma jalan-jalan, terus dia menemukan budaya di sini itu bukan bertani. Jadi ibu-ibu di sana cuma nyabut satu benih, terus dia lempar aja di tanah deket rumahnya. Akhirnya tumbuh tuh nipah Pak, nipah. Jadi beliau nggak usah jauh-jauh ke hutan. Jadi modelnya plug gitu ya, plug and harvest, bukan bertanam gitu. Jadi ya itu, jadi memang harus ngedengerin gitu mereka tuh praktiknya seperti apa, dan memang nggak bisa dari ide kita ditanamkan ke mereka tuh susah gitu. Ya. Lebih berwarna ya kalau kita bicara tentang social entrepreneurship ini dibanding dengan kalau kita membangun kewirausahaan yang biasa gitu ya, yang fokusnya hanya pada bisnis, itu lebih mudah. Tapi begitu sudah bisnis ini kemudian di-challenge dengan bahwa ini harus sesuai dengan pandangan orang banyak, memenuhi kebutuhan orang lain, berdampak secara sosial, ini jadi challenge-nya jadi lebih tinggi ya. Challenging dan berwarna. Tapi juga kepuasannya mungkin juga berbeda. Itu yang salah satu teman saya, seorang dia social entrepreneur juga, dia bilang justru kan pusing ya Pak gitu. Kalau buat saya sendiri pusing gitu. Cuma buat dia menenangkan. Karena dia tahu ternyata apa yang dia lakukan itu berdampak sama beneficiaries-nya untuk jangka waktu yang lama gitu. Ketika mereka melakukan monitoring evaluation, ternyata ini dulu berdampak sekali ya. Nah, itu yang menenangkan gitu ya untuk beberapa orang. Oke, baik. Jadi kalau kita summary, tahap pertama adalah harus memahami kebutuhan dari teman-teman yang akan menerima manfaat gitu ya. Nah, itu bicara mengenai problems ya. Kita menyelami problems mereka secara dalam, kemudian juga cara berperilakunya gitu ya, sehingga nanti ide-ide kita itu bisa cocok. Betul. Oke. Nah, langkah keduanya seperti apa, Bu? Yang kedua, ketika akhirnya sudah kita co-creation produknya. Biasanya ya memang co-creationnya harus sama beneficiaries-nya ya gitu. Karena tapi tergantung siapa beneficiaries kita dan model SI apa yang kita adopsi gitu. Kalau di pengalaman saya yang kampung itu karena memang nanti melakukannya bareng-bareng sama warga, jadi mau nggak mau memang harus spend waktu untuk co-creating produk sama mereka. Gitu, kita exercise mana yang bisa buat lingkungan, mana yang nggak bisa gitu ya, mana yang bisa dijalankan. Karena kalau kita ngomongin kampung wisata itu kan kita mobilisasi 500 orang di situ. Meyakinkan 500 orang itu untuk mau berpartisipasi susah. Jadi kita memang harus
produk co-creation. Setelah itu ya tentu saja diiterasi terus-menerus ke market. Co-creation itu juga nanti bisa menjamin ownership ya Ownership. dari produk itu ya. Betul, karena memang dari mereka kan, mungkin semacam kontrak tidak tertulis gitu ya. Mereka sudah oke gitu, jadi co-creation produk. Baru produknya diiterasi gitu. Jadi kita tes kalau kita memang ternyata market segment kita adalah bukan beneficiaries kayak model kampung. Tapi yang Copernic tadi yang jual solar panel kan model beneficiaries-nya adalah market mereka sendiri gitu. Nah itu dites lagi apakah produk ini kira-kira sudah menjawab belum sih gitu ya opportunity yang ada di market. Oke. Nah Bu Anggun, ini kan kalau misalkan konsep co-creation ini berarti bagaimana kita bisa melibatkan ya teman-teman yang berbeda, kadang-kadang itu berbeda latar belakang pendidikan, latar belakang budaya gitu ya. Nah tentu kan kemampuan kita berkomunikasi ini perlu kuat ya Bu ya. Apa sih Bu cara untuk kemudian bisa membuat ini jadi muncul gitu? Kan kadang-kadang kalau kita nggak pinter ngomong ya ini malah berantem ini bukannya co-creation gitu kan, tapi conflict creation gitu kan. Conflict creation Nah, selama pengalaman Bu Anggun seperti apa Bu kita berdiskusi dengan banyak orang seperti ini? Berdiskusinya biasanya waktu kemarin itu kami bagi Pak menjadi jenis-jenis warga gitu karena nggak bisa disatuin karena ternyata di tempat itu tipikal yang bapak-bapaknya lebih mendominasi dibandingkan dengan ibu-ibu dan anak muda untuk urusan perkampungan gitu lingkungan mereka. Jadi kemarin kami bagi ada yang ibu-ibu, kelompok ibu-ibu sendiri ngobrol sendiri, anak muda sendiri ngobrol sendiri, anak muda yang terlibat di Karang Taruna sendiri, bapak-bapak sendiri. Dan itu spending waktunya sih memang menurut saya melelahkan gitu. Jadi dari PPM jam 6 saya pulang ke Bogor, saya ngobrol sama bapak-bapak itu, saya ngopi kopi liong seperti yang mereka minum. Kopi liong. Kopi kebanggaannya orang Bogor. Ini para pendengar yang di Bogor dan Depok langsung lelit ya. Iya. Saya ngopi gitu ya. Kopi endemik gitu ya. Mereka ngerokok udah kena asapnya sampai jam 3 pagi. Nah, jadi mau nggak mau itu dilakukan ya karena di situ juga bisa ketangkep mereka mimpinya apa, visi misinya apa, kita mau bawa ke arah mana. Nah, dari situ ngobrol-ngobrol baru di exercise. Kalau begini gimana Pak? Karena biasanya mereka sulit kalau pengalaman saya menuangkan itu ke dalam sebuah ide yang terstruktur. Gitu. Jadi setelah ngobrol coba distrukturisasi idenya, saya kasih dokumen ke mereka. Kalau gini gimana nih Pak? Oh bagus nih Bu Anggun, tambahin ini gitu. Jadi di exercise terus-terusan sampai keluar produk jadi. Kalau pengalaman saya mungkin yang teman-teman lain bisa jadi agak berbeda. Oke, baik. Tahap utamanya tadi memahami kebutuhan, setelah itu co-creation, ya melakukan pembuatan produk secara bersama, sifatnya kolaboratif, partisipatif gitu ya, supaya mereka juga punya sense of ownership. Kemudian produk itu dites gitu ya, dicek apakah sesuai gitu ya. Nah kemudian baru kita mobilisasi untuk menjalankan produk itu. Nah Bu Anggun, ketika kita menjalankan kadang-kadang nih di dalam masyarakat itu kan muncul resistensi gitu ya. Nah, cara mengovercome resistensi terutama di masyarakat seperti apa? Masih kejadian sih Pak kalau resistensi sampai sekarang ya. Jadi mau nggak mau kita bukan bentuk aliansi ya, tapi pada akhirnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya, karena mereka punya kepentingan sendiri gitu. Apalagi ini kan rumah saya gitu. Masa saya harus gusur-gusur motor nih kalau festival, taruh di mana gitu. Nah ada hal yang memang ya sudah kami tolerir gitu ya, nggak bisa diapa-apain. Dan memang ada beberapa yang setelah resisten mereka ya udah go out aja gitu. Ya udah kalau di pengalaman kami lebih fokus pada teman-teman yang memang mau support gitu karena susah untuk semuanya. Jadi hopefully kalau pilot projectnya jadi, mereka punya mendapatkan benefit, akhirnya muncul di media massa, itu akhirnya lama-kelamaan jadi banyak yang partisipasi gitu. Jadi menurut saya sih nggak perlu dipaksakan untuk satu itu ya semua, tapi kita mulai aja dulu dari yang bisa kita jangkau. Jadi selama masih bisa ditolerir gitu kan. Kok sudah nggak bisa ya terpaksa harus kita sendiri supaya nanti harapannya akan bisa nanti ikut serta gitu ya. Karena beberapa kalau misalkan kita cerita tadi ya, kadang-kadang nih ya secara alamiah itu di mana ada kesulitan itu pasti ada orang-orang yang juga ikut mendapatkan manfaat dari kesulitan kadang-kadang gitu ya. Iya benar. Misalkan gitu, misalkan dari petani karena kesulitan keuangan biasanya kemudian ada teman-teman yang bukan teman-teman lah ya, ada oknum-oknum yang kemudian menjadi
rentenir di daerah gitu kan, atau kemudian pengepul-pengepul yang kemudian apabila ada efisiensi rantai pasok itu langsung kemudian kehilangan apa namanya, itu kan bisa juga menekan ya. Betul. Nah tapi dengan co-creation konsepnya itu kita nggak sendirian jadinya ya. Jadinya nggak sendirian, ada Pak RW itu ya, di belakang kita, Bu Lurah gitu. Dan teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya pasti akan stand up dengan kita gitu ya, bersama dengan kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya. Betul. Menarik, keren banget dan tapi perlu tantangan yang juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Betul Pak, susah tidur gitu ya. Karena mungkin model Kampung Labirin itu kan yang community development, jadi banyak stakeholdersnya Pak, termasuk local government. Nah itu juga bagian yang kita nggak boleh lupakan sih. Kita harus melibatkan mereka juga gitu di situ. Baik, ini menarik sekali. Tadi sudah kita bahas mengenai beberapa konsep tentang social entrepreneurship. Kemudian kita juga sudah membahas langkah-langkah yang penting di dalam membangun social entrepreneurship. Nanti segmen terakhir kita akan coba untuk diskusi mengenai bagaimana kontribusi ekosistem di dalam pengembangan social entrepreneurship ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk. Masih bersama tamu spesial kita, mentor bisnis dari PPM School of Management, juga founder dari komunitas Terminal Hujan, Ibu Anggun Pesona Intan. Oke, Bu Anggun. Nah, menarik sekali ya. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang social entrepreneurship. Hari ini kita akan, sesi terakhir ini kita akan fokus pada ekosistem tadi ya. Jadi kalau kita bicara social entrepreneurship itu kan seperti apa ya? Seperti biji dan ada media ya. Betul. Kalau bijinya bagus, jatuhnya di media yang subur, dia akan tumbuhnya juga bagus gitu ya. Nah, media itu kan lingkungan support dari masing-masing pihak-pihak yang lain gitu. Nah, kalau menurut Bu Anggun, tadi udah disampaikan sedikit sih terkait dengan support pemerintah, terutama dukungan-dukungan insentif-insentif yang diberikan ya. Nah, selain itu apalagi Bu yang dirasa penting untuk bisa menumbuhkan hal-hal ini? Oke, jadi itu biasanya kesulitannya para social entrepreneurs itu Pak, terutama kita di Indonesia ya, ketika mereka bukan tinggal di Pulau Jawa, itu susah banget mereka untuk mendapatkan dorongan gitu ya, atau dukungan. Nah, dukungan itu kan nggak melulu berbentuk uang. Kadang mereka nggak tahu, saya punya ide gitu ya, saya udah mulai kecil-kecilan, terus harus saya apain nih untuk di scale gitu ya. Nah itu nggak ada gitu, kebanyakan memang masih di Jawa. Tapi memang meskipun masih di Jawa, banyak project-project para enablers yang sudah mulai merambah sampai ke sektor di luar Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat SI sendiri, ekosistemnya itu sebenarnya ada yang namanya enabler, SI enabler. Jadi mereka biasanya provide mentoring, terus business incubators gitu ya, sampai ada yang one on one consulting gitu ya. Jadi jadi ada sudah gitu. Ada juga ya, ada seperti Pak, itu ya. Betul. Boleh sebut? Boleh ya Pak. Tentu boleh. Contohnya ada SIAP gitu ya, Social Innovation Accelerator, ada juga Instellar, itu memang sudah lama belasan tahun. Ada Plus, platform usaha sosial gitu ya, dan ada beberapa lagi. Selain itu ada DBS Foundation gitu, foundationnya DBS Bank, itu mereka foundationnya hanya bicara tentang social enterprise. Jadi mereka menginkubasi calon-calon SI untuk bisa maju gitu. Nah setelah itu, selain itu ada yang namanya angel investor atau impact investor kita sebutnya. Nah itu yang di Indonesia yang terbesar itu Angin, Angel Investor Network. Nah dia udah provide advisory, consulting gitu ya, sampai mereka bisa, karena biasanya sama para enablers itu SI akan dikelompokkan Pak, dari yang mulainya early stage yang benar-benar masih ide membangun sama teman-temannya, akhirnya setelah masih hura-hura kadang dua bulan lagi ditanya bisnisnya udah ganti lagi. Nah itu biasanya sama teman-teman Plus yang platform usaha sosial yang mereka lebih expert di situ. Nanti ketika mereka sudah bisa punya revenue, bisa di scale bisnisnya, biasanya nanti mereka ke teman-teman yang ada either Instellar, Angin, Siap gitu. Jadi ada kayak semacam tangganya, jadi ada tidak terlihat. estafetnya. Iya betul. Ya. Okay. Dan si angel investor ini yang memang dia biasanya nyari SI yang bagus untuk sama mereka didanai. Ada Bali Institute, Angel Investor, terus ada Bali Investment Network juga. Jadi sebenarnya lumayan
ekosistemnya berkembang, sudah betul. berkembang. Dan memang sekarang sedang di dalam tren ya di ujungnya ya, terutama karena relevansinya itu yang kemudian mendorong mereka ya. Kalau untuk perguruan tinggi sendiri seperti apa, Bu Anggun? Perguruan tinggi memang lebih banyak perannya itu mencetak ya Pak ya, mencetak teman-teman gitu ya. Setidaknya seperti yang saya selalu bilang sih, nggak semua orang harus jadi social entrepreneur, tapi dimanapun kita kerja kalau bisa bawa impact gitu. Atau bisnis kita bawa impact. Nah, memang perguruan tinggi prosesnya ada di situ. Jadi membiasakan pola pikir yang selalu mengarah kalau berbisnis itu ya harus sustainable gitu ya. At least menjawab SDGs goals gitu ya. Meskipun kecil gitu, at least berdampak gitu. Jadi membuka mata, membuka mata sih Pak. Sama ya menemukan bibit-bibit kalau misal memang ada mahasiswa yang mereka ingin menjadi seorang social entrepreneurs gitu. Memang menurut saya di perguruan tinggi ini justru sangat kritikal ya, karena di usia inilah sebenarnya seorang social entrepreneur itu biasanya muncul ya. Karena di usia mahasiswa itu kan kesadaran akan sosialnya itu sedang tinggi-tingginya. Kemudian energinya juga lagi bagus-bagusnya. Secara intelektual dia sudah cukup pas gitu ya untuk masuk ke situ, sebenarnya sudah mampu secara intelektual. Nah, kombinasi dari tiga ini perlu didorong, baru apinya disulut lah kira-kira gitu ya. Iya, betul, nah, tugas Pak. perguruan tinggi ini menyulut itu Betul. gitu ya. Apa yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk menyulut itu, Bu Anggun? Sebenarnya paling penting memasukkan gitu ya, kita menyebutnya mungkin saya sebutkan injeksi ya Pak ya. Injeksi ke dalam kurikulum. Setidaknya kalau bisa masuk social entrepreneurship itu bagus banget, tapi pemahaman tentang sustainability itu menurut saya penting-penting sekali gitu. Karena sustainability ini kan kita membahas collective action yang tadi disebutkan. Nah, social entrepreneurs itu sebenarnya salah satunya. Jadi sustainability, collective action masuk ke dalam kurikulum. Mungkin nanti ada festival gitu ya. Dan juga di mentoring, inkubator bisnis yang dimiliki kampus-kampus, mendatangkan banyak pembicara yang bisa buka wawasan bahwa sekarang bahkan arahan pemerintah udah mau bikin green bond gitu ya. Udah ke arah sana semua gitu. Seharusnya sih perguruan tinggi mulai rajin gitu ya, menginjeksi ke dalam kurikulum maupun program-program perkuliahan. Iya, memang kalau dilihat sih saya cukup banyak melihat ya, memang sudah banyak perguruan tinggi yang visi misinya itu sudah memasukkan kewirausahaan lah minimal. Betul, ya di dalam kurikulumnya ya. Memang dalam prakteknya ini permasalahannya gitu ya. Karena kadang-kadang dosennya sendiri juga kan bukan wirausaha gitu kan. Ya dosennya sendiri kan harusnya. Ya ini juga mungkin tantangan juga bagi para dosen ya. Jadi para dosen, karena kita tuntutan dari Indonesia ini kan sekarang kan secara umum rasio kewirausahaan kita itu masih rendah ya. Jadi kita perlu meningkatkan lagi kan, sekitar masih berapa persen, 2%-an ya. Padahal kita butuh sampai 12% supaya jadi negara yang bagus gitu. Nah, dosen-dosen ini sebenarnya salah satu juga yang harus mencoba gitu ya. Karena dosen itu sebenarnya nanti akan mencetak tadi para pengusaha-pengusaha muda yang nanti akan menjadi mewarnai dunia bisnis Indonesia. Jadi mungkin dari situ juga bisa dilakukan ya. Atau dosennya jadi intrapreneur di kampusnya ya Pak. Ya, betul juga ya. Mungkin. Oke. Nah, satu juga gini, tadi saya sepakat dengan Bu Anggun tadi bicara mengenai collaborative action. Berarti kemampuan kolaborasi itu harus dididik sejak mereka masuk di perkuliahan. Betul. Gitu ya. Karena seringkali nih kalau misalkan seseorang itu kuliah itu nanti kurikulumnya itu fokusnya pada individu aja, yang penting nilaimu bagus, IP kamu bagus, akhirnya orang jadi egois juga nih. Benar. Karena wah yang penting saya nilainya bagus, compete gitu ya. Jadi justru tidak muncul kolaborasi. Nah, metode di sekolah atau di universitas juga perlu dilakukan seperti itu ya. Betul. Kerja kelompok, project base, membantu masyarakat, itu sudah mulai dimasukkan dari sejak pertama mereka masuk situ. Oke, setuju Pak. Oke, nah terkait dengan pemerintah tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan peraturan untuk insentif. Insentif itu apa saja yang bisa diberikan ya pemerintah pada para social entrepreneur ini? Iya, sebenarnya kalau menurut saya kemarin saya baca aturannya, tapi saya lupa levelnya apa Pak. Memang social enterprise atau entrepreneurs itu udah masuk ke dalam aturan kewirausahaan, tapi memang hanya menjadi bagian dari kewirausahaan. Jadi belum ada pemisahan yang secara spesifik perbedaannya apa, terus seperti apa sih mekanismenya gitu. Karena para social enterprise ini tadi seperti Bapak juga kan mengiyakan ya bahwa mereka punya tantangan sendiri dan mereka kan sebenarnya membantu kerjanya pemerintah gitu dalam hal apapun gitu permasalahannya.
menurut saya salah satunya adalah mungkin dari perpajakan atau kemudahan dalam mendapatkan legalitas gitu. Jadi waktu tahun 2019 saya ke Amerika jadinya belajar gitu bahwa legalitas kalau di Amerika itu banyak. Ada yang NGO itu ada sendiri legalitasnya. Dan kenapa NGO di sana itu tumbuh subur? Karena pemerintah benar-benar mewajibkan dan memberi insentif pemotongan pajak untuk perusahaan besar yang rajin berdonasi. Dan para NGO itu mereka juga bisa punya servis administratifnya. Jadi bahkan selevel kafe-kafe itu bisa jadi berdonasi ke NGO karena langsung sama NGO-nya diberesin administrasinya, mereka langsung dapat reduksi pajak. Ini nih yang kadang-kadang di Indonesia itu kekurangan itu ya, Iya. mencatat gitu ya, mencatat administrasi itu yang kurang rapi gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan untuk berdonasi ataupun CSR lebih diwajibkan untuk yang memang ada dampaknya ke lingkungan kayak sawit, minyak gitu ya, atau mining gitu. Tapi sebaiknya sih perlu sih semuanya untuk bisa menumbuh suburkan ekosistem itu karena mereka butuh dana, nanti dananya bisa masuk tuh ke filantropis gitu ya, filantropis venture untuk bisa dijadikan investment ke para SI. Dan mereka perusahaan-perusahaan besar bisa dapat insentif berupa pemotongan pajak. Begitu juga para SI jangan dibebankan pajak yang besar-besar. Tentunya mereka harus dapat keistimewaan tersendiri. Lebih ke situ sih kalau menurut saya, Pak. Ya. Nah, ini kalau dari si pemerintah tadi banyak yang sudah bisa dikasihkan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya sinergi antara corporate besar dengan teman-teman yang masih mau merintis usaha itu seperti apa Bu yang bisa juga dijalankan? Nah, biasanya kalau perusahaan besar itu mereka sering masuknya ke para enabler, Pak. Jadi mereka masuknya ke para enabler karena mereka kalau ada perusahaan yang memang secara dia memang benar mau melakukan social impact ya Pak. Karena perusahaan juga banyak yang sifatnya maunya charity, yang penting menjawab menjawab terus target. Sudah ada laporan foto gitu foto. ya, ada di majalah gitu. Nah kalau memang yang mereka punya visinya itu berdampak, mereka biasanya akan menghubungi para SI enabler ini. Jadi SI enabler karena mereka yang punya database, mereka yang punya community para SI. Jadi nanti programnya dibuatkan oleh teman-teman enablers untuk para SI gitu. Sementara korporasi bisa berperan sebagai filantropisnya. Gitu sehingga nanti ya jadinya semuanya, bisa ekosistemnya maju gitu. Ya punya peran sendiri-sendiri ya jadi itu tapi secara collective action bersama-sama bisa bersama-sama kayak roda sistem kan jadinya gerak semua ya gitu. Jadinya sebenarnya peran korporasi di situ. Ini salah satu contohnya juga kayak IKEA, dia juga punya social impact activities-nya di Indonesia itu social enterprise dan dia menghubungi atau berkolaborasi sama salah satu SI enabler di Indonesia, IKEA Internasional. Untuk menumbuh suburkan SI yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi itu juga bisa menjamin multiplier efeknya ya. Iya. Jadi maksudnya kalau misalkan dilakukan sendiri oleh teman-teman di korporasi mungkin efektivitasnya rendah karena betul. mereka nggak punya pandangan, nggak punya jejaring gitu kan sampai ke dalam. Nah dengan adanya kerjasama-sama enablers ini maka dia jadi lebih multiplier efeknya lebih besar, dampaknya pun lebih besar gitu ya. Nah, secara keilmuan juga bisa dibantu ya untuk ngukur misalkan kan ada SROI ya. Social return on investment-nya itu mereka juga bisa dibantu, tidak harus ngukur sendiri gitu. Padahal ini yang paling penting gitu ya. Terlebih beberapa teman saya di korporasi besar per tahun ini sudah diwajibkan untuk menulis report ESG, Pak. Itu kesulitan mereka semua karena nggak tahu panduannya, harus tanya ke siapa itu nggak ada. Jadi sebenarnya itu juga salah satu peluang juga ya Pak untuk masuk ke dalam ESG report itu. Iya. Wah, menarik sekali ini Bu Anggun. Pembicaraan kita ini isinya daging semua ya. Kalau kita sudah bahas tadi kupas banyak hal tentang penerapan social entrepreneurs di Indonesia ya. Para pendengar sekalian, ini nampaknya adalah pembicaraan yang sangat menarik kalau kita bicara bahwa social entrepreneurship itu memiliki tantangan yang berbeda dengan kalau kita ingin melakukan kewirausahaan biasa. Nah, dengan konsep kewirausahaan ini sudah menantang. Kalau lebih naik kelas lagi tantangannya, kita bisa men-challenge diri kita untuk juga sekaligus kita melakukan bisnis, namun juga kita juga bisa sambil menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan tadi disampaikan oleh Bu Anggun adalah yang pertama, kita perlu memahami dulu permasalahan yang ada di komunitas secara baik. Itu memerlukan kemampuan kita untuk terjun langsung, memahami
memahami dari sudut pandang penerima manfaat. Apa sih yang menjadi permasalahan utamanya? Nah, setelah itu kemudian kita melakukan co-creation, melakukan pembuatan produk bersama. Produk bersama ini kemudian dites berulang-ulang untuk meyakinkan bahwa produk itu betul-betul visible untuk dijalankan. Dan kemudian berikutnya adalah mengembangkan rantai pasok, rantai produksi berbasis pada komunitas-komunitas yang ada supaya produk ini bisa dideliver dengan baik. Nah, saya rasa ini adalah hal-hal yang penting yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita jumpa lagi di minggu depan pada program VOI Biztalk seri berikutnya. Jangan kemana-mana, mudah-mudahan kita bisa menjadi pengusaha yang tumbuh, berdaya, dan sinergis. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.